Omnibus Law Cipta Lapangan Kerja yang sedang menjadi fokus pemerintahan Joko Widodo mendapatkan penolakan dari para buruh. Mereka menganggap RUU Sapu Jagat ini hanya akan menguntungkan pihak pengusaha. Benarkah demikian? Kita akan simak faktanya bersama Ami Ardini. Silakan Ami. Ya, terima kasih Sumi. Pemirsa, memang benar bahwa Omnibus Law Cipta Lapangan Kerja ini ditolak ataupun menimbulkan suara penolakan dari para buruh yang gencar disuarakan akhir-akhir ini. Selain dianggap hanya berpihak pada pengusaha, mereka juga menilai bahwa perlindungan terhadap buruh dan tenaga kerja tidak tercermin dalam RUU Omnibus atau Omnibus Law Cipta Lapangan Kerja. Nah, ada beberapa poin yang dikritisi bahkan ditolak oleh Serikat Buruh. Kita akan lihat. Ini dia poin-poinnya. Yang pertama soal penghapusan cuti hamil untuk buruh dan karyawan perempuan. Kemudian mereka menganggap akan ada penghilangan sanksi pidana bagi pengusaha yang membayar di bawah UMR atau pengusaha nakal seperti itu. Kemudian kita lihat lagi berikutnya. Berikutnya adalah pembebasan penggunaan tenaga kerja asing, lalu upah yang diubah menjadi perhitungan jam, dan juga ini ada isu yang berkembang bahwa pesangon korban PHK ini di dalam Undang-Undang Cipta Lapangan Kerja ini akan hilang seperti itu. Tetapi benarkah demikian? Ini memang kalau dilihat poin-poinnya ini wajar jika para buruh kemudian resah. Tapi benarkah? Nah, ini kita lihat fakta yang tercantum di draft RUU Cipta Lapangan Kerja yang akan diserahkan pemerintah kepada DPR. Apakah memang sama seperti yang ditakutkan oleh para buruh atau ternyata tidak ada perubahan sama sekali dari undang-undang sebelumnya? Yang pertama kita akan lihat soal penghapusan cuti hamil. Nah, ini kalau kita lihat bahwa sebenarnya aturan ini sudah ada di Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 Pasal 82 di mana buruh perempuan ini berhak atas cuti 1,5 bulan sebelum lahir dan 1,5 bulan sesudah melahirkan. Nah, ini dia kalau kita lihat ternyata bahwa cuti hamil ini tidak tercantum di dalam draft RUU Cipta Lapangan Kerja. Dan juga ada yang harus digarisbawahi bahwa dalam bab 7 tentang ketentuan penutup Omnibus Law Cipta Lapangan Kerja, pasal 82 yang tercantum dalam Undang-Undang Tenaga Kerja ini ternyata tidak termasuk pasal yang dicabut. Baik, itu dia. Kemudian kita lihat lagi. Berikutnya ini adalah terkait dengan pengusaha nakal apakah akan menjadi bebas dari sanksi pidana. Nah, kalau kita lihat ini sebenarnya aturannya ada di pasal 445 di mana pengusaha ini dilarang untuk membayar upah lebih rendah dari upah minimum sebagaimana yang dimaksud dalam pasal 89. Nah, bagi pengusaha yang tidak mampu membayar upah minimum, maka dalam pasal 89 dikatakan dapat dilakukan penangguhan. Nah, ini juga berarti berlaku sama dengan isu hilangnya sanksi pidana bagi pengusaha nakal. Karena sanksi ini ternyata diatur di dalam RUU Omnibus Law Cipta Lapangan Kerja. Nah, ini lagi-lagi bukan berarti hilang. Dan ini juga masih dijabarkan sanksi-sanksi yang bisa diterima oleh para pengusaha. Kemudian kita lihat lagi berikutnya. Berikutnya kalau kita lihat. Ya, ini adalah soal adanya kekhawatiran sistem mengenai tenaga kerja asing akan merajalela. Nah, ini kalau kita lihat soal ini ternyata ini juga sudah diatur di dalam RUU Omnibus Law Cipta Lapangan Kerja. Kalau kita lihat ini pasal-pasalnya adalah pasal 437 yang mengatakan bahwa setiap pemberi kerja yang memperkerjakan tenaga kerja asing wajib untuk memiliki izin tertulis dari menteri atau pejabat yang ditunjuk. Nah, ternyata apa yang tercantum dalam Omnibus Law Cipta Lapangan Kerja ini sama dengan pasal-pasal yang ada di bab 7 Undang-Undang Tenaga Kerja Asing atau Undang-Undang Tenaga Kerja yang mengatur soal tenaga kerja asing di Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang ketenaga kerjaan. Itu sama dengan yang tercantum di pasal 42 hingga 48. Nah, lalu apakah bisa dikatakan bahwa Omnibus Law Cipta Lapangan Kerja ini semacam mengcopy paste dari pasal Undang-Undang Ketenaga Kerjaan dan akan tetap sama sampai final? Nah, ini apakah akan mempermudah? Ini rasanya bisa dikatakan ya, ini dia rasanya tidak seperti itu. Nah, kalaupun juga ada perubahan, ini tentunya masih dimungkinkan lagi, tetapi mestinya tidak seperti itu. Baik, selanjutnya kita lihat
ini dia masih terkait dengan tenaga kerja asing. Jangan lupa bahwa ada aturan juga yang tercantum di pasal 438 bahwa ada alasan penggunaan jabatan atau kedudukan tenaga kerja asing, kemudian harus mencantumkan jangka waktu serta penunjukan tenaga kerja warga negara Indonesia sebagai pendamping dari tenaga kerja asing yang dipekerjakan. Ya, selanjutnya kalau kita lihat para buruh juga mengkhawatirkan sistem pengupahan yang nantinya akan diubah menjadi perhitungan jam. Jika pekerja kurang dari 40 jam seminggu, maka mereka menganggap akan berpotensi mendapatkan gaji di bawah upah minimum. Namun ternyata pemirsa, berdasarkan dari penjelasan dari Kemenko Perekonomian, Omnibus Law ini memang akan mengatur skema upah per jam, tetapi upah minimum yang sudah ada ini tidak akan dihapus. Upah minimum hanya berlaku bagi pekerja baru yang bekerja kurang dari 1 tahun. Nah, namun pekerja itu tetap dimungkinkan untuk menerima upah di atas upah minimum dengan memperhatikan kompetensi, kemudian juga pendidikan, sertifikasi. Nah, perusahaan pun dapat menerapkan skema upah per jam dengan beberapa syarat, misalnya untuk menampung jenis pekerjaan tertentu seperti konsultan, pekerja paruh waktu atau freelancer dan lain-lainnya, serta jenis pekerjaan baru seperti yang ada di bidang ekonomi kreatif atau ekonomi digital. Nah, pemerintah ini beralasan untuk memberikan hak dan juga perlindungan bagi jenis pekerjaan ini. Lalu kalau sehingga dianggap perlu pengaturan upah per jam kerja yang berbasis jam kerja yang tidak menghapus ketentuan upah minimum. Nah, apabila upah berbasis jam kerja ini tidak diatur, maka pekerja tidak akan mendapatkan perlindungan upah. Itulah sebabnya sehingga upah berbasis jam kerja ini kemudian masuk di dalam RUU Omnibus Cipta Lapangan Kerja yang akan diserahkan oleh pemerintah kepada DPR. Dan terakhir kita lihat ini adalah, nah ini yang paling penting, ini adalah soal pesangon. Sempat memang beredar isu liar bahwa Omnibus Law ini akan mengurangi bahkan menghapus jatah pesangon pekerja yang terkena PHK. Tetapi kalau kita lihat faktanya di sini, yang pertama bahwa ternyata tidak ada penghapusan pesangon di pasal 447 RUU Cipta Lapangan Kerja. Kemudian yang ada malah besaran perhitungan uang pesangon di RUU Cipta Lapangan Kerja ini juga sama dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan. Yang ada malah tambahan jaminan kehilangan pekerjaan yang berisi cash benefit, vocational training, dan juga ada job placement access. Kemudian para penerima JKP ini juga ternyata tetap akan mendapatkan jaminan sosial seperti jaminan kecelakaan kerja, kemudian ada juga jaminan hari tua, jaminan pensiun, dan jaminan kematian. Jadi ini sebenarnya akan ada tambahan-tambahan yang diberikan ataupun juga perlindungan bagi para korban PHK. Nah, itulah penjelasan yang kami dapatkan dari draft RUU Cipta Lapangan Kerja yang akan diserahkan oleh pemerintah ke DPR. Nah, perlu kita ingat bersama bahwa karena ini masih berupa draft, artinya belum diresmikan, pasal-pasal ini masih bisa berubah. Tetapi yang dari apa yang tercantum, mestinya buruh tidak perlu khawatir meski namanya ini sapu jagat, tetapi bukan berarti Undang-Undang Omnibus Law ini akan serta-merta mengubah semua aturan-aturan yang berlaku saat ini. Dan patut dipertanyakan, apakah penolakan ini karena informasi yang diterima buruh minim atau mereka memang tidak dilibatkan? Nah, kalau tujuan Omnibus Law salah satunya untuk mengundang investasi rame-rame masuk Indonesia, maka aturan ketenagakerjaan yang baik dan mensejahterakan buruh adalah salah satu pertimbangan para investor. Omnibus Law ini akan mengurangi bahkan menghapus jatah pesangon pekerja yang terkena PHK. Tetapi kalau kita lihat faktanya di sini, yang pertama bahwa ternyata tidak ada penghapusan pesangon di pasal 447 RUU Cipta Lapangan Kerja. Kemudian yang ada malah besaran perhitungan uang pesangon di RUU Cipta Lapangan Kerja ini juga sama dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan. Yang ada malah tambahan jaminan kehilangan pekerjaan yang berisi cash benefit, vocational training, dan juga ada job placement access. Kemudian para penerima JKP ini juga ternyata tetap akan mendapatkan jaminan sosial seperti jaminan kecelakaan kerja, kemudian ada juga jaminan hari tua, jaminan pensiun, dan jaminan kematian. Jadi ini sebenarnya akan ada tambahan-tambahan yang diberikan ataupun juga perlindungan bagi para korban PHK. Nah, itulah penjelasan yang kami dapatkan dari draft RUU Cipta Lapangan Kerja yang akan diserahkan oleh pemerintah ke DPR. Nah, perlu kita ingat bersama bahwa
karena ini masih berupa draft, artinya belum diresmikan, pasal-pasal ini masih bisa berubah. Tetapi yang dari apa yang tercantum, mestinya buruh tidak perlu khawatir meski namanya ini sapu jagat.